Saya akan coba untuk masuk di recovery saja, biar nanti setidaknya ada pemahaman, ada pengetahuan untuk kita mengcover. Contoh misalnya, saya analisa, dari analisa yang ada, saya memutuskan ini analisanya menguatkan posisi buy. Maka saya ambil posisi buy 0,2 misalnya. Kemudian ternyata begitu kita entrykan di sana, marketnya ternyata turun, naik sebentar terus turun. Nah, turun itu tentu kita harus menjaga ketahanan kita. Kita bisa ambil di antara eh, pergerakan itu tidak melebihi dari angka 800, atau kita biasa menggunakan 500 sampai 800 pip. Ini dalam kondisi terpaksa ya. Dalam kondisi normal kita bisa antisipasi di awal 250 hingga 300 pip ini untuk melakukan recovery. Kenapa kita ngambil cukup dekat? Ya, karena untuk mencegah kerugian menjadi lebih besar. Ya, tentu resiko ini harus kita ambil ketika marketnya berbalik. Misalnya ini bergerak turun sekitar 300 300 pip ya. Kemudian melihat tekanan yang ada, melihat kondisi yang ada, saya tidak mau beresiko, saya tidak mau berandai-andai ini menunggu selesai. Tapi karena sudah tebal 300 pip, maka sudah saya siapkan antisipasi untuk recovery-nya. Saya siapkan angka lotnya 0,4. Karena tekanan ke bawah kuat, maka saya tunggu sebentar, dia biarkan dia koreksi ke atas. Sehingga pas dia turun begini tebal sampai di atas, sampai di bawah ya. Ya, awalnya begini. Kemudian dia koreksi ke atas. Nah, ketika koreksi di sini kita bisa lakukan entry sell di sini 0,4. Target kita tidak usah muluk-muluk, mungkin di sumbunya di sini. Kalau ini cukup panjang. Intinya nanti kita bisa perhatikan minus yang di atas berapa, plus yang di bawah berapa. Ya, dua-duanya nanti ketemu, minimal bisa mencegah kerugian yang besar. Ya, minimal bisa mencegah kerugian yang besar, atau kalau perlu ya menutup kerugian itu kalau tekanannya besar. Yang atas bagaimana? Yang buy yang atas. Yang atas ini boleh di close di area di sini, boleh kita biarkan. Saya sendiri jarang melakukan close di area kita entry. Kalau saya biarkan sampai ada titik yang jelas, sehingga buy-nya ini tetap di sini. Sell-nya kita naikkan. Jadi ketika dia turun, kita lihat nanti kombinasi atau plus dan minus itu nanti berapa, kumulatifnya berapa. Kalau ternyata misalnya tiba-tiba ini turun panjang, maka tentu minus yang ini bisa ditutup yang ini. Karena yang di atas 0,2, yang di bawah 0,4. Katakanlah sama-sama bergerak, ini 300, ini turun 300. Ini ke bawah 300, misalkan turun 300 pip. Maka yang di bawah 300, yang di atas kan 600 dua kalinya. Artinya kalau bergerak sama, artinya kalau bergerak dalam posisi yang bergerak turun 300-an, 300 sampai di 300 dari titik entry yang sell-nya ini, berarti rugi yang di atas adalah 600. Yang buy ini ruginya minus 600 pip. Ini plus 300. Ya, plus 300 dikalikan lotnya dua kalinya. Ini jadi 1000. Jadi ini kalau kita lihat jadi 120, minus 120. Yang 300 kali 0,4 sama, plus 120. Sehingga kita bisa draw di sana. Nah, ini yang bawah ini adalah mencegah kerugian yang besar atau meminimalkan kerugian. Nah, simulasinya akan berbalik ketika marketnya tidak jadi turun misalnya. Kan harus diantisipasi semuanya. Buy 0,2. Ya, kemudian di sini 300 pip kita antisipasi dengan sell 0,4. Ternyata belum sampai profit, marketnya bergerak naik. Nah, maka ketika bergerak naik ini tentu masih ada tahanan di sini. Kenapa kita tidak close di sana? Karena kalau berbalik lagi
ini masih ada tahanan 0,2 sehingga sel yang ini ruginya tertahan mulai di sini. Artinya apa? Ada buy di sini. Sehingga kalau naik meskipun yang bawah makin banyak tetapi ini masih menahan sehingga rugi kita hanya menggunakan lot 0,2. Itu kenapa kalau kita tidak ditahan, tidak di close di awal. Atau di close di awal juga boleh. Yang penting bagaimana kita punya pengalaman di sana. Bagaimana kita banyak mengalami atau banyak melakukan recovery di sana. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Endingnya yang penting bisa meminimalkan kerugian. Bisa meminimalkan kerugian. Ya, boleh di cut loss, boleh ditambah, boleh dikurang, boleh. Yang penting jaga ketahanan. Jaga ketahanan dengan cara apa? Dengan menjaga minus maksimal 20% modal. Ini ketika kita melakukan recovery. Ketika ada buy, ada sell, pastikan floating minus kita secara keseluruhan tidak lebih dari 20%. Kalau modal 10.000 misalnya, maka minus maksimal adalah 2.000. 20% ya. 20% berapa ini? 20% dari ya 2.000 ini ya. Sehingga kalau masih di bawah 20% ini kita masih dengan mudah bisa melakukan recovery. Tapi kalau sudah di atas itu akan sulit nanti kita melakukan recovery. Itu batas maksimum. Kemudian kita sudah berikan materi sebenarnya. Dalam satu kali transaksi ini batasan maksimum kita adalah 500 hingga 800 pip. Sehingga perhitungannya begini, kalau lot misalkan lot kita 0,1, maka kerugian maksimum kita adalah $80. Antara 50 hingga $80. Ini sudah kita batasi. Maka kalau ada yang transaksi dengan floating di atas 2.000 berarti bukan masuk di dalam ajaran kita. Misalkan 0,1 ini floatingnya sudah 300. Floating 300 ini kalau kita hitung ya 300 dibagi 0,1 maka floating minusnya itu 3.000 pip. Nah 3.000 pip ini biasanya sudah menginap bermalam. Kalau tidak bermalam biasanya banyak transaksinya. Logikanya begini, kalau kita melihat pasar minus 3.000 itu jauh. Ya, jauh sekali. Mungkin sampai di sini mungkin di awalnya ya. Contoh begini. Nah, ini saya kasih penjelasan. Misalnya ketika ini melihat kondisi pasar yang seolah-olah turun, merah, ini ambil posisi di sini. Ambil posisi sell di sini misalnya, atau ketika koreksi ini ambil posisi sell tanpa melihat sekelilingnya itu di area koreksi atau tidak. Yang kita pahami misalnya hanya melihat kondisi candlestick ini ada koreksi, maka kita ambil posisi sell di situ. Padahal ini belum masuk koreksi, belum melewati fase levelnya koreksi. Koreksi kan di sini. Nah, koreksi itu berada di sini sehingga belum breakout dari koreksi, masih berada di area retracement sehingga berpeluang memantul. Tetapi seandainya kita sudah terlanjur ambil posisi sell di situ. Kemudian kita biarkan ya ketika ada panjang ini kita tunggu, bahkan menunggu. Kita biarkan. Misalnya kita menggunakan lotnya 0,1 ya. 0,1. Saya floating banyak misalkan. Coba dari sini ke atas sana. Nah, floatingnya 2.000 misalkan. Sehingga ruginya berapa ini? Ini minusnya. Ini pasti sudah minus 2.000 berarti minus 200. Nah, saya kasih angka minus ini ya. Berarti minusnya $200 sampai di ujung di sini. Ya, sampai di ujung di sini minusnya $200. Kalau kita ukur dari titik entry ke puncaknya di sana,
itu 1900 sekian atau 2000 pip ya. Pertanyaannya, selama perjalanan ini ngapain saja? Selama market bergerak ini di mana gitu loh. Kan sudah kita ajari ketika market itu sudah tidak mampu melewati retracement bahkan breakout di level psikologi, maka dia akan bergerak mengikuti area breakoutnya, mengikuti breakoutnya. Kalau breakoutnya di atas dia akan lanjut naik. Nah pertanyaannya kalau dia sampai floating begini, perjalanan ini kemana saja? Tidur atau kemana gitu loh. Karena setiap saat harus kita selalu analisa kembali. Ya kalau yang sudah mengikuti teknik kita dengan baik, tentu begitu floating kita lihat ya, kita floating bahkan maksimum di area level psikologi di sini sekitar 500 ini. Kalau sudah breakout di sana, cut loss yang di bawah, kita ikut breakoutnya. Begitu caranya. Jadi bukan ditunggu sampai di atas, Pak saya punya floating 200, bagaimana cara mengatasi? Kan sudah saya analisa. Yang dianalisa yang mana? Kalau yang dianalisa yang bawah ini ya oke, enggak apa-apa. Tapi sepanjang perjalanan ini kemana saja kan harus dipertanyakan. Harusnya setiap pergerakan itu kita selalu melakukan update analisa. Struktur yang terbentuk sudah mulai naik. Terus kemana saja selama perjalanan ini? Kan harusnya kan dianalisa ulang. Oh ternyata sudah mulai merangkak naik. Hijau sudah menutup warna merah. Artinya sudah berpeluang naik. Maka di kondisi ini harusnya di cut loss. Bahkan ini kalau kita ukur tidak sampai 800. Sampai di breakoutnya ini hanya berapa ini? 800 sekian. Berarti sebelumnya ini kan di cut loss. Di angka 500 ini sebenarnya maksimal sudah di kita cut loss karena sudah melewati level psikologinya. Atau bahkan di area ini ketika mulai berbalik ini ya, ketika mulai bergerak 300 pip ya kita bisa lakukan recovery kayak tadi, mengikuti kondisi yang sedang dominan. Itu caranya. Jadi kalau sampai ribuan pip berarti tidak tahu, masih kembali pada metode lama, gaya lama. Berharap untuk kembali, selalu berharap ya. Trading kalau selalu begitu tidak cocok untuk trading jangka pendek. Cocoknya trading jangka panjang untuk investasi. Bulanan bahkan tahunan boleh. Itu pun harus sama dianalisa dengan jeli, dengan maksimum di sana. Oke, itu contohnya. Jadi harus betul-betul selalu melakukan update analisa, lakukan evaluasi secara berkala.